Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa rawahu ghairu wahid عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال 4 آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين و13 في المنافقين، فهذه الآيات ال4 عامة في كل مؤمن اتصفها من عربي وعجمي وكتاب وإنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذلك. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih pada penjelasan dan uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait firman Allah Jalla wa Ala di awal surat Al-Baqarah, yaitu penjelasan kriteria hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di mana pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia adalah kitab yang turun dari Allah Jalla wa Ala dan merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah pun menerangkan kriteria mereka orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani perkara ghaib. Yang kedua kata Allah Jalla wa Ala wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada syariat yang diturunkan kepada engkau dan kepada syariat-syariat sebelum engkau, yakni para nabi dan para rasul, serta yakin terhadap perkara akhirat. Di beberapa pertemuan yang lalu telah kita simak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait ayat-ayat di atas. Nah, berikut ini kata Imam Ibnu Katsir bahwa Imam Mujahid salah satu ulama tabi'in yang langsung belajar kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan murid senior daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Juga beliau merupakan ahli tafsir di kalangan tabi'in. Hampir seluruh ayat yang kita baca penafsiran tentangnya tidak akan kita lewati ucapan atau penjelasan Imam Mujahid ini, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Kata beliau, ada 4 ayat di awal Al-Baqarah menerangkan sifat kaum mukminin. 2 ayat setelahnya menerangkan sifat orang-orang kafir, dan 13 ayat setelahnya menerangkan kriteria orang-orang munafik.
Artinya 4 ayat yang telah kita bahas setelah hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini 4 ayat menerangkan kepada kita sifat orang-orang mukmin. Inilah orang-orang mukmin. 2 ayat setelah ayat pembahasan ini dari mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. 2 ayat setelahnya menerangkan kriteria orang-orang kafir. 13 ayat setelah itu menerangkan kriteria orang-orang munafik. Maka ini bisa seyogyanya bagi kita seluruh muslim melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira dari 3 kriteria ini, kita ini berada di salah satu dari 3, kira-kira kita berada di mana dari 3 kriteria ini. 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah menerangkan kriteria orang-orang mukmin. Apakah kita ada di dalamnya ataukah tidak? 2 ayat setelahnya dari mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum, ini menerangkan tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ciri orang-orang kafir itu mereka tetap tidak akan beriman, tidak tunduk kepada Allah, baik ada yang memperingatkan mereka ataukah tidak. Hati-hati mereka telah tertutup. Pendengaran-pendengaran mereka telah Allah tutup, sebagaimana mata hati mereka telah buta dari kebenaran. Apakah kriteria ini ada pada diri kita ataukah tidak? Nah, sekalipun mungkin dia mengaku dirinya muslim ataukah bukan. Ya, ini introspeksi diri ya. Yang ketiga, ayat kata beliau penjelasan 13 ayat yang menerangkan kepada kita ciri-ciri munafik. Dari mulai firman Allah ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin." Yang ini akan kita lewati nanti setelah pembahasan ini. Nah, untuk pada pertemuan malam ini kita merenungi sejenak pada kriteria pada poin pertama dari ucapan Mujahid ini. Di mana dalam ucapan beliau ini ada beberapa poin. Yang pertama menerangkan kriteria orang-orang mukmin. Beliau menerangkan kepada kita bahwa 4 ayat di atas menerangkan kepada kita kriteria orang-orang mukmin. Setelah Allah menerangkan beberapa sifat tersebut, barulah Allah berfirman, "Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka itu yang kriterianya telah Allah sebutkan sebelumnya, 'ala hudam min rabbihim, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Rabb mereka. Menerangkan apa? Orang yang tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut berarti dia berada di atas kesesatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Menerangkan kepada kita mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa orang-orang yang tidak memiliki kriteria yang seperti itu mereka bukanlah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Ini baru 4 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya, belum kita merenungi beberapa ayat yang lainnya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang juga menerangkan kepada kita kriteria orang-orang mukmin secara rinci. Maka coba kita cermati dan kita renungi. Kira-kira 4 kriteria atau 4 ayat yang menerangkan kepada kita kriteria orang-orang mukmin tersebut, kita masuk ke dalamnya ataukah tidak? Di mana dalam 4 ayat tersebut secara umum Allah Jalla wa Ala menyebutkan kriteria orang-orang mukmin, orang-orang yang dikatakan oleh Allah hudan lil muttaqin adalah orang-orang yang memiliki dua sifat, ya, 2 muamalah yang baik di antara dari mereka. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ini baik berkaitan dengan masalah akidah. Akidah dia dengan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana iman dia tentang rububiyahnya Allah, iman dia terhadap uluhiyahnya Allah, dan iman dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah ibadah antara dia dengan Allah Jalla wa Ala dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, yang berikutnya adalah hablum minan nas, di mana Allah menyebutkan mereka yang memiliki semangat
dan kesungguhan di dalam memperbaiki hablum minallah, mereka juga memperhatikan hablum minan nas, yaitu pada firman-Nya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Berarti kesimpulan dari ayat ini yang Allah Jalla wa Ala juga sebutkan, yang telah Allah sebutkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, juga muamalah yang baik. Setelah itu Allah menyatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apakah hal-hal yang di atas itu telah kita realisasikan ataukah belum? Dan setiap kita lebih tahu akan jawaban pertanyaan di atas. Dan setiap kita tidak bisa menipu, membohongi hati dirinya sendiri. Setiap kita tidak akan mampu membohongi hati dirinya sendiri. Berikut ini beberapa ayat lain yang di dalamnya juga ada penyebutan kriteria orang-orang mukmin. Yang ada baiknya saya sebutkan agar menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, dalam surat Al-Anfal, ayat kedua. Mari kita renungi ayat-ayat berikut ini yang menerangkan kepada kita kriteria mukmin. Yang pertama Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Jalla wa Ala menyatakan innamal mu'min, merupakan kriteria ciri mukmin sejati itu adalah mereka orang-orang yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila diingatkan kepada Allah langsung bergetar hatinya. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengingat Allah, diingatkan kita kepada Allah atau disebut nama Allah kepada kita, hati kita bergetar ataukah tidak? Setiap kita lebih tahu akan jawaban untuk dirinya. Dan setiap kita tidak ada yang mampu membohongi kondisi hatinya sendiri. Sebagian ulama salaf disebutkan dia berprofesi sebagai pandai emas, yang mukul emas, membentukkan emas menjadi gelang, menjadi kalung, menjadi cincin. Apa istilahnya, sebutan? Pandai besi? Bukan besi, emas. Pandai emas. Apa? Tukang sepuh emas. Ya, tukang sepuh emas. Disebutkan ketika dia mengangkat palu, tiba-tiba adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka palu yang dia angkat tidak jatuh lagi kepada emas. Maksudnya apa? Langsung dia tinggalkan pekerjaannya karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk mereka merealisasikan firman Allah, wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah kepadanya langsung bergetar hatinya. Beda dengan kita. Azan dikumandangkan lagi ngopi, tunggu belum iqamah. Ya kan? Begitu iqamah baru rakaat hun. Ya. Baru rakaat hun. Begitu mulai selesai rakaat masih ada jamaah kedua. Beda dengan ulama dahulu. Palu udah diangkat. Padahal kalau dipukul sekali lagi kan masih sempat mengejar. Masih sempat mengejar salat qabliyah antara adzan dan iqamah. Palu sudah diangkat untuk memukul emas. Begitu adzan dikumandangkan, langsung palunya tidak jatuh lagi ke emas tersebut. Langsung disimpan dan langsung pergi. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Contoh lagi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau memukul budak sahaya beliau. Tiba-tiba terdengar oleh beliau suara panggilan dari belakang. Beliau tidak tahu siapa. Tiba-tiba beliau lihat ke belakang, rupanya Nabi SAW yang memanggil beliau. Maka Nabi menyatakan, ittaqillah. Wahai Abu Mas'ud, takutlah kamu kepada Allah. Lallahu aqdiru ala hadza minka. Allah jauh lebih mampu untuk menyiksa seorang hamba daripada engkau. Artinya engkau kuat, mampu menyiksa budak sahaya. Ingat, Allah lebih mampu dari kamu.
Ya, bahasa Nabi sangat dalam. Ini juga yang kita katakan. Orang yang suka menciptakan konflik, membunuh nyawa demi memenangkan politiknya, demi kepentingan dunia, kita bilang Allah lebih mampu daripada kalian. Jangan bermain-main dengan darah manusia. Ya, jangan demi kepentingan dunia kita korbankan suatu nyawa manusia. Ya, berani-beraninya kita menciptakan konflik demi kepentingan politik, kita bantai rakyat. Kita bantai orang-orang yang tidak bersalah. Kita ciptakan keonaran-keonaran, konflik sehingga tertumpahkan puluhan ribu darah manusia, ya, atau ribuan darah manusia, atau sekian darah manusia. Kita katakan kepada mereka bahwa Allah lebih mampu daripada kalian untuk menembak orang. Allah lebih mampu daripada kalian untuk menyiksa orang. Nabi menyatakan kepada Abu Mas'ud, padahal beliau memukul budak sahaya. Budak sahaya kan, dan pukulan beliau tidaklah seperti ya kita kepada orang yang kita marahi. Maka kata Nabi, wahai Abu Mas'ud, takutlah kamu kepada Allah. Allah lebih mampu daripada kamu untuk menyiksa. Maka langsung bergetar beliau dan beliau menyatakan, wahai Rasulullah, kalau demikian budak sahaya ini mulai sekarang merdeka, wahai Rasulullah. Dia tidak lagi budak sahaya saya. Dia sekarang menjadi orang yang merdeka. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Demikian juga mereka para salaf selain mereka. Begitu adzan dikumandangkan, sebagian mereka hanya bergetar tubuhnya, tidak mampu beraktivitas lagi. Karena sudah mendengar nama Allah Jalla wa'ala melalui lisan muadzin. Maka pertanyaan untuk diri kita, apakah ini ada pada hati kita? Ketika nama Allah disebutkan, ketika kita diingatkan kepada Allah, wahai fulan takutlah kamu kepada Allah, jangan berzina. Wahai fulan takutlah kamu kepada Allah, jangan suap menyuap. Wahai fulan takutlah kamu kepada Allah, jangan suka makan harta suap. Wahai fulan takutlah kepada Allah, jangan kamu suka memeras masyarakat. Wahai fulan takutlah kamu kepada Allah, jangan suka manipulasi data. Wahai fulan takutlah kamu kepada Allah, jangan ini jangan itu. Bergetar enggak hati kita? Kalau tidak, berarti kita bukan mukmin sejati. Maka jangan berharap firman Allah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kriteria yang kedua, kata Allah dalam surat ya Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, langsung bertambah imannya. Yang tadinya kurang semangat beribadah, langsung semangat beribadah kepada Allah. Yang tadinya agak lalai dengan dunia, langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Ini kriteria mereka yang kedua. Apakah hal ini ada pada diri kita? Apakah kita merasa iman kita bertambah, hati kita semakin nyaman ketika membaca Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi, atau justru kita merasa risih dan tidak nyaman tatkala dibacakan kepada kita ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, atau kita sendiri ketika membacanya? Karena kalau kita memang benar-benar mukmin sejati, kata Allah, zadatul iman, bertambah imannya. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka nyaman hati mereka, tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah hati manusia itu hanya nyaman, hanya tentram, hanya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita merasa nikmat? Apakah kita merasa nikmat, hati kita terasa nyaman ketika kita dekat dengan Allah, atau justru kita risih? Kita risih dengan ayat Al-Quran, kita kurang nyaman dengan hadis-hadis Nabi, kita kurang nyaman berada dalam rumah Allah. Coba perhatikan sabda Nabi SAW yang berikut ini. Di antara hal yang sering Nabi ucapkan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat. Karena Bilal muadzinnya artinya kumandangkan azan. Karena waktu telah masuk sehingga kita salat, sehingga hati kita nyaman, tentram dengan salat, wahai Bilal. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'ainin li fis shalah. Perkara dunia yang Allah tanamkan kecintaan terhadapnya dalam hatiku hanya wewangian, parfum. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Nabi itu suka wangi. Ya, bau badan yang tidak enak ini bukan bagian dari Islam sedikit pun.
Itu bukan bagian dari kezuhudan sedikit pun. Bahkan Nabi telah melarang orang-orang yang bau mulutnya untuk pergi ke Masjid Nabawi salat berjamaah bersama beliau. Yang kedua adalah kaum wanita. Kemudian kata Nabi, tetapi hatiku, ketenangan, ketentraman, jiwaku itu ada ketika aku sedang salat kepada Allah. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing jamaah, apakah kita merasa tentram dengan salat atau justru kita nggak tentram gara-gara salat? Kalau kita mukmin sejati, tidak akan bisa tenang duduk di warung kopi, tidak mungkin bisa tentram dengan sebuah pekerjaan semandangkan azan sudah dikumandangkan. Orang lain sedang salat, kita bukan di dalam salat. Kalau dia mukmin sejati, gemetar badannya, ya, dia nggak nyaman. Allah sudah memanggil dia, dia belum pergi. Begitu dia sudah salat baru nyaman. Ataukah kita sebaliknya? Azan dikumandangkan kita risih. Berada di dalam salat kita nggak nyaman. Maunya cepat keluar. Begitu imam membaca wadduha wal laili idza saja, panjang dah baca. Lagi ada aturan lain. Padahal Nabi menyatakan kalau kalian imam, maka perlahankan saya ringkaskan bacaan karena di belakang kalian ada orang sakit, ada ini, ada itu. Kau butuh dalil. Padahal dia yang malas ke masjid. Wadduha gimana panjang pada salat subuh lagi misalkan. Enggak nyaman dengan salat. Padahal kebiasaan Nabi untuk salat subuh beliau membaca 60 hingga 100 ayat. Itu kebiasaan Nabi dalam salat subuh. Kalau subuh Jumat, rakaat pertama Nabi habiskan satu surat Alif Lam As-Sajadah, 3 halaman. Di rakaat kedua beliau bacakan dengan sempurna sampai selesai surat Al-Insan, 2 halaman setengah. Betapa banyak orang nggak tenang ketika salat subuh Jumat di sebuah masjid yang menerapkan sunnah Nabi ini. Tapi di sisi lain, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia justru mencari masjid-masjid yang mempraktekkan sunnah ini di subuh Jumat, dan dia merasa tentram salat dengan dua surat tersebut. Apa sebabnya? Kembali kepada pembahasan kriteria mukmin tadi jemaah. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah, "Idza nabahu syai'un afza'a ila shalah." Nabi itu kalau ada masalah besar langsung salat. Demikian solusi dari Nabi kita, dan demikian pula praktek para sahabat kita. Mereka menjadikan masalah itu salat itu sebagai solusi terhadap masalah yang menimpa mereka. Begitu ada masalah mereka lari ke salat. Sedangkan sebagian kaum muslimin sekarang lari dari salat kalau sedang ada masalah. Ya kan? Menang tender semangat salat jamaah. Begitu tahu tender gadah dari masjid. Semakin banyak PL dapat, semakin sering salat tahajud. Begitu nggak dapat PL, jangankan tahajud, salat jamaah 5 waktu pun nggak ada. Padahal Nabi menjadikan salat sebagai solusi terhadap masalah yang menimpanya. Nabi lari ke salat kalau ada masalah. Kita lari dari salat pas ada masalah. Begitu ada masalah sedikit, kita lari kepada hal-hal yang sifatnya mubah misalkan. Andai kata bukan kepada hal yang haram. Sedangkan anjuran agama kalau kita ada masalah lari kepada ketaatan, kepada ibadah, baik ibadah yang wajib ataukah ibadah yang sunnah. Karena Allah berfirman, ya di antaranya adalah salat. Karena Allah menyatakan wasta'inu bis sabri wassalah, jadikan salat dan sabar sebagai sumber pertolongan dari Allah Jalla wa Ala untuk kalian. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hati itu hanya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria mereka yang kedua. Nyaman hati mereka, bertambah iman mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di sebagian waktu yang kita miliki. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Al-imam al-'adi wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid wa rajulun وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلب معلق بالمساجد ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
Nabi menyatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi sebutkan 7 golongan yang apabila kita perhatikan dari seluruh kriteria mereka itu kembali karena mereka merasa nyaman dengan beribadah kepada Allah dan mampu menundukkan hawa nafsu mereka. Yang pertama, pemimpin yang adil. Ini berat ya. Orang bisa bersikap adil, kasih sayang kepada manusia. Kalau dia nggak punya jabatan, itu nggak heran kita. Tapi luar biasa, dia punya kekuatan, tapi nggak mau mendolimi orang. Ini yang luar biasa. Nih. Dia mampu mendolimi orang dan orang yang dia dolimi nggak mampu membalasnya, tetapi tetap dia nggak mau mendoliminya. Ini yang luar biasa. Ini kalau bukan karena dia takut kepada Allah, tidak mungkin dia memiliki sifat itu. Yang kedua, kata Nabi, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, tenang dengan masjid. Beda dengan sebagian orang. Kalau di luar masjid dia nyaman, duduk di kafe nyaman. Duduk di warung kopi 2 lejum menan hidup di masjid sambil dengan kajian baru 10 menit katru asam urat ngermatik. Pada sumudik antom pernah kena ngermatik, menantruk masjid langsung kena ngermatik dengan asam urat. Keban dong. Nyoba warung kopi 2 sampai lejum hana masalah asam urat antom pernah tuh. Menani masjid baru 10 menit katru asam urat ngermatik. Hidup mukmin lagi ya. Kalau di luar masjid berjam-jam sanggup duduk di kafe, di warung kopi, begitu di masjid sambil menunggu salat isya dan dia pun nggak punya aktivitas lain yang andai kata dia keluar dari masjid nggak ada hal yang bermanfaat dia lakukan, itu pun tidak mampu dia tahankan dirinya untuk duduk di masjid. Baru 10 menit duduk udah langsung kena rematik dan asam urat. Nih. Kriteria yang ketiga kata Allah Jalla wa'ala dari kriteria orang-orang mukmin sejati dalam surat Al-Anfal adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah, yang benar-benar menggantungkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. Tawakal itu definisinya adalah isydaqul i'timadi 'ala Allah fil umuri kulliha mal akhdadu bil asbab al-mubah. Tawakal itu adalah kejujuran hati. Kejujuran hati dalam menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Ini namanya tawakal. Dan dia juga melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Tidak ada sedikit pun ketergantungan kepada manusia di hatinya. Dan tidak ada kekhawatiran rezekinya akan berkurang karena manusia. Tawakal. Kira-kira sifat ini ada nggak pada diri kita? Betapa banyak orang yang tawakalnya nggak sempurna, padahal tawakal syarat bukti mukmin. Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sebagian kita tidak menggantungkan rezekinya kepada Allah, tetapi dia menggantungkan rezekinya pada jabatan seseorang. Bahkan dia gelisah, khawatir rezekinya akan berkurang kalau jabatan seorang bapak dipindahkan oleh Allah. Nyomi hanaga yang lainan ki Bandung nyo rezekinya ka kurang pendapatan. Menang PL, merpot PL, menang tender. Nyo kan lemah dah imam berarti rezeki bak pejabat kan bak Allah Subhanahu wa taala. Takut rezekinya hilang kalau jabatan orang lain hilang. Sehingga dia selalu menservis orang tersebut walaupun dengan cara-cara yang haram. Dia servis, dia bawa ke tempat-tempat maksiat, dia kasih fee yang haram yang dia sudah punya uang sendiri, tunjangan sendiri dari pemerintah yang secara agama dan pemerintahan pun tidak boleh. Dia servis habis-habisan. Kenapa? Tawakal dia kurang. Khawatir kalau dia nanti enggak perhatian lagi sama orang ini enggak akan memberikan lagi dunia kepadanya. Berarti rezekinya dia gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka tidak pernah menggantungkan masa depan mereka, rezeki mereka, kebaikan atau kejelekan yang menimpa mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan sebab itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tawakal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana."
Apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menganugerahkan kepada kalian rezekinya. Sebagaimana Allah telah menganugerahkan rezekinya kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya karena lapar, kemudian kembali dalam keadaan sudah kenyang. Coba jamaah renungi hadis ini. Setelah Nabi menyebutkan hendaknya kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, setelah itu Nabi mencontohkan seekor burung dalam masalah tawakal yang keluar dari sangkarnya karena lapar, kemudian pulang dalam keadaan sudah kenyang. Kata Imam Ibnu Hajar, rahasia dari contoh ini bahwa seorang yang bertawakal kepada Allah juga harus melakukan sebab. Enggak cukup ya gani ini bepeng berapa nih merede pengri patah ya, enggak cukup hanya dengan ya gani berikan uang segani, akhirnya dia tidak bekerja. Karena Rasulullah SAW merupakan Nabi Allah, Rasulullah yamshi fil aswaq, beliau masuk pasar jual beli, melakukan jual beli, bekerja, sampai-sampai direndahkan oleh kaum musyrikin. Rasul apaan ini? Yamshi fil aswaq, juga ikut jualan bersama kita di pasar, makanannya sama dengan makanan kita. Ini tawakal jamaah. Namun Allah Ta'ala alam bisawab. Sisa waktu saya persilahkan jika ada masukan, kritik atau yang lainnya untuk disampaikan. Ada hal yang ingin disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hanya menyerahkan diri semua pada Allah. Kalau Allah memberikan rezeki, tetap sampai dulu Allah dia akan dapat rezeki. Mungkin mereka orang atau bagaimana. Betul-betul rezeki itu milik Allah. Satu lagi berusaha. Jadi antara menyerahkan diri sepenuhnya tanpa usaha, ada pernah saya baca juga dari sahabat-sahabat ini. Kadang rezeki itu datang juga, tapi yang berusaha itu sudah. Jadi ada dua, yang tidak berusaha rezeki datang, yang berusaha rezeki juga datang. Bagaimana ini? Baik, masya Allah. Ya, sebenarnya dalam uraian di atas tadi sudah kita jelaskan bahwa melakukan sebab itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tawakal. Sebagaimana hadis Nabi tadi, ketika Nabi menyatakan law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezekinya kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezekinya kepada seekor burung yang keluar dari sangkarnya tatkala lapar, kemudian kembali dalam keadaan sudah kenyang. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini meluruskan pemahaman yang keliru dalam masalah tawakal, yaitu sebagian mereka saking ekstrimnya dalam atau keliru dalam tawakal sehingga dia tidak mau melakukan sebab, tidak mau bekerja. Kenapa? Dari sisi mana hadis ini meluruskan pemahaman seperti itu? Nabi memberikan perumpamaan seekor burung. Seekor burung yang diumpamakan oleh Nabi, dia lapar sehingga dia keluar dari sangkarnya. Setelah itu baru pulang kenyang. Artinya butuh usaha. Dan Allah pula yang berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat Jumat sudah selesai dilakukan, sebelumnya kan ketika azan dikumandangkan Allah menyatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau azan Jumat sudah dikumandangkan, azan kedua, tinggalkan jual beli, nggak boleh, nggak sah lagi. Nah ini sapam harus ingatkan kalau ada orang jual beli dan khotib sudah Jumat. Ini masih banyak di kadang di gerobak-gerobak. Azan sudah dikumandangkan, orang masih jual beli, itu nggak sah. Jual belinya nggak sah. Kalau dia laki-laki yang jual, dia yang membeli pun orang yang wajib sholat Jumat, kecuali yang beli wanita, yang jual pun wanita, jual es krim atau apalah, itu nggak sah jual belinya, nggak sah, karena azan Jumat sudah dikumandangkan. Nah, setelah itu Allah menyatakan apabila sholat Jumat sudah selesai, maka berpencarlah kalian ke permukaan bumi Allah mencari rezeki yang itu merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi hendaknya kalian selalu ingat kepada Allah agar kalian sukses. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Dan Nabi kita SAW sendiri melakukan sebab. Apa buktinya? Di medan perang Nabi pakai topi
topi perang, ya, topi perang itu yang terbuat dari besi, ya, yang terbuat dari besi yang menutup sebagian wajah. Nabi juga menggunakan pedang. Kemudian Nabi ketika dari Mekah ke Madinah, Nabi lari dan bersembunyi dalam gua Thawr, bentuk melakukan sebab. Demikian Umar bin Khattab, beliau sahabat Nabi yang paling bertawakal, tetapi di sebagian hari beliau tidak hadir di majelisnya Nabi karena jualan. Ya, karena jualan. Beliau bekerja. Demikian juga ucapan sebagian ulama salaf, min afdhalil jihad fi sabilillah talabun nafaqah. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Oleh karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malu salih fi yadi rajulis salih. Indah itu adalah orang yang saleh memiliki harta yang halal pula. Dan tidak mungkin seorang memiliki harta tanpa bekerja. Dan pekerjaan beraneka ragam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka melakukan sebab yaitu tidak bertentangan dengan tawakal, dan pemahaman bahwa dengan dia bertawakal saja kepada Allah, ya, tidak mau bekerja, ya, yang mana posisi dia harus bekerja, maka ini pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tapi ini ada pertanyaan di kertas yang belum saya jawab di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kesimpulan pertanyaannya, bagaimana mempertemukan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak sampai mengorbankan agama Allah yang tidak boleh kita korbankan demi manusia. Dan apabila kita melakukannya, itu namanya mudahanah. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir itu suka kalian bersikap basa-basi, mau meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah sebagai bentuk sikap basa-basi, sehingga mereka pun mau berbasa-basi dengan kalian. Ini kaidah umumnya. Ya, tidak sampai meninggalkan kewajiban atau meninggalkan larangan Allah, melanggar larangan Allah, serta meninggalkan ketaatan kepada Allah demi manusia. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, bahkan terkadang bisa membuat seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, seperti Abu Talib. Sudah tadi, sudah masuk 2 menit lagi. Seperti Abu Talib. Bagaimana? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Sa'id bin Musayyib dari bapaknya yang menyebutkan, lama hadar Abu Talib, tatkala yang kesimpulannya Abu Talib dia mengakui keimanan, mengakui kebenaran dakwah Nabi, membantunya, tetapi karena tidak enak dengan masyarakat setempat, dia tidak berani mengikuti Nabi karena otomatis harus meninggalkan ritual-ritual syirik, ritual-ritual bid'ah karena sudah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sampai menjelang wafatnya ketika Nabi mendakwahkannya, dia tidak mau mengikutinya sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kaidah umumnya. Wallahu taala alam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.